untuk vektor satuan itu kita kenal juga satu lagi untuk 3 dimensi, yaitu yang sumbu Z ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi biasanya kalau digambarkan itu ini dia X-nya, yang ini adalah Y-nya, yang ini adalah Z-nya. Mau ditukar-tukar juga nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena ini, perhatikan, ini semua siku-siku ya. Bayangkan kamu menggambar 3 dimensi pada 2 dimensi. Ini 3 dimensi yang digambar, tapi pada 2 dimensi, kan pada bidang ya. Kita menggambar 3 dimensi pada bidang, jadi kan ini seakan-akan ke depannya, ya kan? Ini juga 90 derajat, yang ini juga 90 derajat. Jadi ini contohnya biasanya pada sudut-sudut ruangan. Coba kalian lihat di atas maupun di bawah pada sudut ruangan itu ada yang ke atas. Contohnya kita ambil dari yang di atas, di plafon kalian itu ada yang sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Ini masing-masing 90 derajat. Oke. Jadi untuk vektor satuannya itu biasanya kalau pada sumbu X ya, pada sumbu X itu nanti kita kenal sebagai I topi. Oke, vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya sama dengan satu satuan. Jadi kalau kita buat pada sumbu X ini nanti ada kita kenal sebagai vektor satuannya itu yaitu I topi ya. Ambil seperti garis seperti itu. Kalau ini vektor satuannya itu untuk sumbu Y yaitu J topi. Kenapa? Karena kita menuliskannya dalam bentuk tulis tangan, bukan pada bentuk kalau di buku kalian itu hanya bercetak tebal. Dan untuk sumbu K yaitu K, sumbu Z yaitu K topi. Jadi untuk sumbu X vektor satuannya yaitu I topi, untuk sumbu Y J topi, dan untuk sumbu Z yaitu K topi. Oke, ya sama saja. Untuk besarnya juga seperti itu. Kalau tadi besarnya yaitu Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, kalau yang ini tinggal tambahkan aja Vx kuadrat untuk V-nya, untuk besar V-nya itu ya kan, untuk besar vektor V kalau nanti di 3 dimensi yaitu Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat ditambah dengan Vz kuadrat ya, untuk besarnya. Oke, itu dia ya untuk vektor satuannya tadi. Ingat, besarnya itu nilainya adalah satu satuan. Jadi kalau besarnya itu untuk I topi, besarnya I topi itu sama dengan besarnya J topi, sama dengan besarnya K topi, yaitu 1. Karena vektor satuan yang nilainya adalah 1. Oke, jadi kalau dinyatakan dalam vektor satuan untuk sumbu V-nya itu, untuk vektor V-nya itu biasanya dituliskan ya, V sama dengan vektor V-nya itu yaitu Vx I topi ya, ditambah Vy J topi tambah dengan Vz K topi. Itu dia. Pada perkalian vektor akan ada 2 jenis perkalian vektor yang mau kita pelajari. Yang pertama itu dikenal dengan perkalian dot. Perkalian dot atau perkalian titik. Ya, perkalian titik. Jadi kalau dia vektor A dot B itu hasilnya adalah besar vektor A dikali dengan besar vektor B kosinus alfa. Itu kalau untuk perkalian dot atau perkalian titik ya, besar vektor A dikali dengan besar vektor B kosinus alfa. Jadi jika alfanya 0 berarti kosinus 0 sama dengan 1. Nilainya berarti AB. Jadi kalau dia
kosinus 90 berarti nilainya adalah 0, ya kan? Oke, jadi dari sini, dari ini tadi, dari persamaan ini, maka kita dapatkan untuk I dot I, ya, untuk vektor satuan perkalian untuk vektor satuan. I topi dot I topi itu sama dengan adalah 1. Dari mana jalannya I topi kali I topi sama dengan 1? I tadi kan di sumbu X, ya kan? I tadi di sumbu X, saya buka kembali. I tadi kan di sumbu X. Oke, I dot I berarti I dikali dengan I, sama-sama di sumbu X. Kalau sama-sama di sumbu X berarti sudut yang terbentuk adalah 0. Jadi kalau 0 tadi kosinus 0 adalah 1, maka I dot I hasilnya adalah 1. Jadi kalau I dot J, ya, I dot J, ya kan, I di sini, J di sini. Oke, sudut yang terbentuk adalah 90. Sudut yang terbentuk adalah 90. Jadi kosinus 90 adalah 0. Berarti I dot J adalah 0. Maka dapat disimpulkanlah, ya, I dot I adalah 1. Kemudian tadi I dot J yaitu 0. Kemudian kalau dia berarti yang sejenis, dia akan hasilnya adalah 1. Berarti J dot J yaitu 1 dan K topi sama dengan 1. Tapi kalau untuk yang berlawanan jenis yaitu J dot K, ya, karena kosinus dari 90 yaitu 0. J dot K yaitu adalah 0. Kemudian K dot I, satu lagi K dot I yaitu adalah 0 karena nilai kosinus 90 adalah 0. Oke. Yang kedua itu adalah perkalian silang, ya, atau perkalian cross atau silang. Perkalian cross atau silang. Jadi jika ada vektor A cross vektor B, itu hasilnya adalah besar vektor A dikali dengan besar vektor B sin alfa. Alfa ini sudut yang dibentuk antara mereka berdua, ya, antara kedua vektor tersebut. Jadi di sini, oke, dapat hasilnya. Untuk aturannya itu ada sistem arah vektornya. Jadi satu hal untuk tambahan lagi, perkalian dot, ya, atau perkalian titik ini menghasilkan nilai, ya, nilai atau skalar. Jadi nilainya itu, jadi hasil akhirnya itu adalah nilainya doang atau skalar, ya, besaran skalar. Sementara kalau perkalian cross atau silang ini akan menghasilkan nilai dan arah. Nilai dan arah berarti dia termasuk besaran vektor, ya. Oke, jadi seperti ini tadi. Jadi ada sistem untuk aturannya. Jadi aturannya, dari aturan itu kita dapatkan untuk A, vektor A, ya, untuk vektor A cross vektor B, oke, itu tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan vektor B cross vektor A. Kenapa? Tadi ada istilahnya dari arahnya. Jadi tidak sama. Jadi ada nanti istilahnya plus dan minusnya. Jadi kalau bisa dibaca di bukunya, ya. Jadi kalau arah vektornya itu mengikuti aturan putaran skrup. Jika A diputar ke arah B, hasil kali vektornya adalah C ke arah atas.
Sebaliknya, jika B diputar ke arah A atau B kali A, hasil kali vektornya adalah min C, yaitu ke arah bawah. Oke, jadi arah perkalian vektor antara dua vektor A cross B tidak sama dengan B cross A. Itu tadi yang kita buat ya. Maka untuk hasilnya, maka kita dapatkan I untuk vektor satuannya. Vektor ya, I topi cross J topi, I topi cross J topi. Mana I-nya tadi? I topi cross J topi, I-nya tadi mana? I topi cross J topi. Ini membentuk sudut 90 derajat. Berarti sinus dari 90 adalah 1. Ya kan? Sinus dari 90 adalah 1. Sementara kalau I topi cross I topi, ini 0 ya. Berarti sinus 0 adalah 0. Ini kan 0 derajat. J topi cross J topi, ini kan sudutnya 0. Sama-sama di Y atau di J. Maka hasilnya adalah 0. Berarti kesimpulannya untuk dia I cross I topi cross J topi, yaitu K topi, karena dia arahnya ke atas tadi, maka K topi. I topi cross J topi adalah arahnya ke atas. Baru J topi cross K topi itu arahnya I topi. Baru untuk K topi cross I topi itu adalah J topi. Jadi ingatnya gini aja. Kalau dia ini tadi ya. Oke. Ini X, ini Y, ini Z. Oke. I cross J adalah K. J cross K adalah I. Ya kan? K cross I, kan itu kan K cross I adalah J. Berarti kalau dia berlawanan arah jarum jam, nilainya adalah positif untuk arahnya. Ini kebalikannya ya, kebalikannya kita dapat untuk J topi J cross I, ini kan J cross I, kebalikannya. Jadi kalau kebalikannya untuk J topi cross I topi itu hasilnya adalah min K. Kemudian kalau dia J topi cross I topi berarti K, ya kan? Kalau I cross K berarti min J, ya kan? I cross K yaitu min J. K cross J yaitu min I topi. Ingat tadi kalau yang sejenis hasilnya adalah 0, yaitu I cross I yaitu 0, berarti J cross J yaitu 0, baru K cross K yaitu 0. Itu dia. Oke, maka kalau dia searah jarum jam putarannya ya, kalau dia searah berlawanan arah jarum jam yaitu jadi positif arahnya. Kalau dia berlawanan searah jarum jam, nilainya itu menjadi negatif. Ya, nilai arahnya itu arahnya ya, untuk nilai arahnya. Oke. Ini dia.